Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak dengan yang namanya Five Force Porter Bloom? Jadi bukan Harry Potter ya, tapi Five Force by Porter yang diciptakan oleh Michael Porter. Jadi Five Force Porter ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal dari perusahaan. Teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organizational yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Kelima faktor tersebut apa aja sih? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah supplier ataupun supplier power. Jadi, supplier power itu terkait seberapa besar perusahaan ini membutuhkan atau memiliki ketergantungan terhadap keberadaan si suppliernya. Kalau terkait supplier ini kan ada dua macam ya mungkin ya. Jadi kita sebagai perusahaan bisa aja membeli bahan baku itu dari supplier di mana aja. Jadi banyak supplier yang menyediakan. Hal ini artinya perusahaan memiliki low supplier power atau kekuatan supplier yang rendah karena kita bisa ambil dari mana saja. Tetapi ada juga kondisi di mana bahwa bahan baku yang kita butuhkan atau perusahaan butuhkan ini hanya bisa dibeli oleh supplier tertentu. Misal seperti restoran yang dagingnya harus dengan kualitas tertentu, grade tertentu yang suppliernya tuh nggak banyak di tempat yang dia miliki ini. Jadi artinya ketika perusahaan itu bergantung pada beberapa supplier atau satu supplier tertentu, maka mereka memiliki high supplier power atau kekuatan dari supplier untuk menentukan keberlangsungan perusahaan ini cukup besar. Yang kedua adalah customer atau buyer. Jadi kalau customer ini terkait apa? Yaitu terkait pilihan pembeli terhadap produk yang ada. Atau bisa juga dengan berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk dapat mempengaruhi harga jual barang dari perusahaan sehingga harganya bisa menjadi rendah. Berarti gimana nih? Kalau supplier tadi kan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sedangkan kalau konsumen itu artinya berarti ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli produk pada perusahaan ini. Jadi yang menjual produk ini hanya perusahaan ini nih. Jadi pesaingnya dikit atau bahkan nggak ada. Artinya hal ini menggambarkan low buyer's power. Jadi si konsumen tidak bisa mengutak-atik harga atau mempengaruhi harga di pasar karena produknya hanya ada satu itu saja. Nah, tapi ada juga kondisi ketika jika pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama produksi dari perusahaan lain karena ada banyak jenis yang dijual. Jadi intinya banyaklah yang ngejual, banyak macamnya. Perusahaan-perusahaan lain juga menjual barang dengan jenis yang sama. Nah, artinya high buyer's power. Jadi kekuatan ataupun power dari konsumen untuk mempengaruhi harga itu cukup tinggi. Karena ketika banyak perusahaan lain ataupun produk lain yang sama dengan yang dijual oleh perusahaan ini, maka konsumen bisa lari kemana aja nih, nggak hanya bergantung pada si perusahaan satu ini. Nah, di dalam poin konsumen ini juga ada unsur loyalitas dari konsumen. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika high power berarti si konsumennya ini memiliki opsi untuk beli di perusahaan mana aja, tidak hanya di perusahaannya kita. Nah, itu kan berarti high power si konsumennya. Berarti yang dibutuhkan adalah apa? Loyalty. Seperti ini contohnya. Jadi misal kalau perusahaan kita memberikan promo, ketika memberikan promo perusahaannya baru laris atau bisnisnya baru rame. Nah, tapi kalau nggak ada promo, bisnisnya ini sepi-sepi aja atau biasa-biasa aja. Nah, artinya di sini juga nih high power dari buyernya itu tinggi.
Yang ketiga yaitu adalah terkait barang substitusi atau alternatif barang pengganti. Jadi ini terkait tentang sebuah produk maupun jasa itu tuh apakah memungkinkan untuk diganti dengan produk yang lain atau tidak. Kalau banyak barang penggantinya, maka substitution powernya tinggi, sedangkan kalau barang penggantinya rendah atau barang yang dijual oleh perusahaan ini tidak bisa digantikan fungsinya oleh barang yang lain, barang dengan jenis yang lain, itu berarti substitution powernya rendah. Sedikit berbeda dengan konsumen tadi ya. Kalau konsumen itu fokusnya pada perusahaan lain menjual produk yang sama, sedangkan kalau di poin substitusi ini adalah ada barang jenis yang lain yang bisa menggantikan fungsi ataupun keberadaan dari barang yang dijual oleh perusahaan. Nah, yang keempat selanjutnya itu adalah new entry barrier atau kemudahan pesaing yang baru untuk masuk ke pasar. Hal ini berarti apa? Berarti terkait apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak oleh para pendatang baru nih. Yang mana berarti ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran karena untuk membuat bisnis ini seperti mudah dan cukup mudah. Ini artinya high rate of new entrants. Misalnya apa? Misalnya kemarin waktu COVID jualan masker. Awalnya cuma dikit, lama-lama cukup banyak yang berjualan masker. Hari ini artinya banyak pendatang baru bisa berjualan masker. Artinya mudah untuk diikuti dan mudah untuk masuk ke pasar. Tetapi ada juga kondisi tertentu di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Misal karena modalnya cukup besar sehingga bukan sembarangan orang nih atau bukan sembarang organisasi atau perusahaan yang bisa masuk ke pasar yang digeluti tersebut. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah kompetitor. Maksud di sini adalah pesaing di dalam satu industri atau pasar yang sama. Jadi lebih spesifik dibandingkan yang barrier tadi. Nah, artinya apa? Berarti persaingan tentu akan tinggi jika ada banyak perusahaan dalam industri yang sama. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang bersaing. Berarti kompetitor powernya tinggi. Sedangkan ada juga kondisi ketika perusahaan ini bisa menguasai sebuah industri ataupun pasar. Artinya competition powernya rendah, nggak ada pesaingnya. Bedanya sama yang entry barrier tadi di awal adalah kalau yang di kompetitor ini relatif lebih lama musuhnya ataupun sudah ada sejak sebelumnya. Sedangkan kalau di new entry barrier ini fokusnya adalah kalau ada orang lain baru yang masuk, itu tuh gimana nih nambah pesaing apa enggak. Padahal kita tuh ada pesaing yang lama, bisa enggak nih kira-kira ada tiba-tiba pesaing yang baru masuk ke pasar yang sama dengan perusahaan kita. Nah, jadi ada 5 macam tadi, ada supplier, ada konsumen, ada barang substitusi, ada kemudahan masuk ke pasar, dan juga yang terakhir adanya kompetitor. Nah, dari kelima faktor eksternal tersebut memang harus dianalisis semua untuk tahu kita ini ada struggle atau enggak nih di dalam menjalankan perusahaan ataupun perjalanan bisnis kita. Nah, tapi kan dalam menganalisis ini kan dicek satu-satu ya, tidak kalau dianalisis bareng-bareng mungkin jatuhnya malah nggak efektif. Jadi dari kelima poin itu tadi kan memang harus dianalisis semua supaya kita bisa tahu ada trouble atau struggle nggak dalam perjalanan bisnis kita ataupun ada ancamannya yang bagian mana nih dari faktor eksternal yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, tetapi dari kelima faktor tersebut kan nggak dianalisis secara bareng-bareng semua gitu kan. Pasti ada fokus di satu bagian dulu, kemudian next step bagian ini, dan seterusnya. Nah, menurut kalian di antara kelima poin ini kalau kita mau menganalisis, baiknya faktor yang mana dulu nih yang mau kita analisis dari kelima poin ini? Oke, sekian aja video kali ini. Kita akan ketemu di edisi ataupun topik-topik selanjutnya. See you.